Ada pelanggaran berat misalkan, dia tidak masuk secara akumulasi selama 28 hari. Waduh, Itu bisa dikeluarkan dari PNS. Dari PNS ya Pak, Ya, bukan dari unit kerjanya nih Pak. sesuai dengan PP 94. Kalau seandainya mereka tidak punya progres pekerjaan tiap bulannya, tidak mengisi, maka tunjangan kinerjanya kita tidak bayarkan. Pak Heriawan pernah nggak sih melanggar peraturan? Kalau saya sebelum Bapak jawab, saya mau pengakuan dosa. Saya suka nggak pakai name tag. Ditraktir makan bareng Pak Teguh, pulangnya dianterin Om TB. Assalamualaikum sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya di podcast BNPB. Lia udah seneng banget nih, udah lama banget Lia nggak bergabung di podcast BNPB. Nah sekarang Lia mau nanya dulu nih, apa kabarnya sahabat tangguh? Kembali lagi saya Lia Agustina akan membawakan podcast BNPB dengan informasi dan juga ini ada isu-isu terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Nah itu dia, Lia udah mungkin beberapa minggu nih absen di studio BNPB khususnya di podcast, tapi kita akan balik lagi dengan informasi yang, tapi ya sekarang Lia mau ngingetin juga sahabat tangguh untuk tetap ya jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya karena kita masih dalam era pandemi. Nah kira-kira kita mau ngomongin apa ya sahabat tangguh kali ini? Yang santai-santai aja, nggak usah terlalu serius, tapi tetap ini informasi menarik. Nah, menjadi ASN, aparatur sipil negara, ini tentu saja sebuah amanah dan juga tanggung jawab yang tidak mudah. Tanggung jawabnya luar biasa tinggi karena dengan tuntutan mungkin masyarakat yang semakin banyak nih menuntut untuk kinerja ASN supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Juga ada arahan dari Presiden Joko Widodo terkait ASN berakhlak. Ya, jadi nih kira-kira ASN berakhlak ini apa dan juga implementasinya terhadap pegawai-pegawai di BNPB ini bagaimana? Kalau bicara pegawai, khususnya di BNPB tentu saja nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngomong bareng si empunya kepegawaian. Nah, bersama saya udah nggak sabar lagi, kita mau ngobrol-ngobrol bersama Bapak Heriawan selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selamat datang Pak Heriawan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Lia. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih Pak, disapa dulu sahabat tangguhnya nih. Monggo. Hai sahabat tangguh, terima kasih sudah mengundang kami di sini dan insya Allah kita akan berbincang yang bermanfaat untuk ASN BNPB yang lebih tangguh. Yeah, ASN BNPB yang lebih tangguh. Nah, ini sebelum kita bahas mengenai ASN berakhlak ya Pak Heriawan, ini Lia mau nanya dulu nih sedikit. Sebagai kepala bagian SDM, berarti tiap hari ngurusinnya pegawai BNPB, tiap hari ngurusinnya SDM BNPB. Pertanyaan saya satu, capek nggak sih Pak? Kalau dibilang capek ya pasti, sebagai manusia biasa kita membutuhkan effort kerja yang tinggi, pikiran, pasti ada lelah tuh ada. Tapi dengan jiwa semangat dan niat ikhlas kita bekerja, kelelahan itu bisa kita atasi. Nah itu dia, harus semangat. Jadi kita mikirnya ya untuk BNPB ya Pak ya. Tentu. Ya. Luar biasa. Nah ini sebelum kita lanjut lagi, jadi ada bisik-bisik tetangga, ada badan intelijennya BNPB bahwa Pak Heriawan ini banyak fansnya. Jadi idola kita semua nih Pak nih. Jadi kita mau juga ngobrolin tentang Pak Heriawan dan juga kepegawaian. Nah ASN berakhlak. Tadi ini adalah arahan dari Presiden Joko Widodo ya, bahwa kita tuh sebagai ASN harus punya mental ASN berakhlak. Nah sebenarnya urgensinya apa Pak? Dan ASN berakhlak itu apa? Iya Mbak Lia, jadi ASN berakhlak itu dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada tanggal 27
Juni ya 2021. Baik. Ini sebetulnya akronim berakhlak itu pertama adalah bahwa ASN itu harus memiliki berorientasi kepada pelayanan ya. Kemudian harus akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dan sebetulnya kenapa pencanangan ASN berakhlak ini yang merupakan core values-nya ASN nasional ini untuk menyeragamkan nilai-nilai organisasi di masing-masing unit organisasi pemerintahan lembaga. Karena selama ini juga mereka punya core bisnis masing-masing. Nah, untuk menyeragamkan itu maka muncullah muncul tentang ASN berakhlak ini yang bisa jadikan branding untuk semua pegawai di Indonesia, baik di instansi pusat maupun daerah. Nah, lalu kemudian apa sih sebetulnya dari nilai-nilai yang terkandung di dalam 7 komponen itu? Yang pertama tentunya kenapa kita harus berorientasi kepada pelayanan? Artinya kenapa? Kita ASN itu harusnya sekarang itu harus paradigmanya berbeda. Bukan lagi harus dilayani, tapi kita harus melayani gitu. Betul. Harus melayani masyarakat utamanya seperti itu. Kalau di SDM di BNPB sendiri tentunya kita lebih condong kepada internal pegawai di BNPB. Lalu apalagi yang paling penting, kita harus ramah, harus kemudian juga cekatan, solutif, dan kemudian kita terus memperbaiki segala kekurangan kita. Ini baru orientasi pelayanan gitu kan. Yang kedua akuntabel. Akuntabel itu ya kerja kita itu harus jujur, harus bertanggung jawab. ASN itu tidak boleh menggunakan barang milik negara dengan sewenang-wenang. Harus sesuai dengan tugasnya, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Lalu kemudian juga ASN BNPB khususnya itu ya hendaknya dia punya tanggung jawab dalam hal untuk pekerjaan. Itu untuk akuntabel. Nah, sedangkan untuk kompeten, nah di kompeten itu adalah ASN itu senantiasa untuk selalu mengasah ilmunya. Kita tahu kan sekarang ini kita ada pelatihan tentang kebencanaan dan itu wajib diikuti oleh pegawai-pegawai di BNPB dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya. Masa orang-orang lain ngerti bencana sedangkan kita nggak ngerti bencana. Makanya Pusdiklat BNPB kerjasama dengan SDM melakukan rutin diklat-diklat dalam rangka untuk peningkatan kebencanaan. Lalu harmonis. Nah, sebagai ASN yang harmonis itu seperti apa? Menghargai setiap orang. Tahu nggak Lia? Di BNPB ini begitu banyak ras suku ada di BNPB. Ya. Dari mulai Aceh sampai ke Papua. Nah, ada semua. kita harus saling menghargai ras, agama. Ada 5 agama di BNPB itu semuanya ada di sini. Semuanya harus kita saling menghargai. Itu namanya harmonis. Membentuk lingkungan yang kondusif, saling menolong, saling menghargai orang lain. Itu akan bisa memberikan kenyamanan kita dalam bekerja. Betul. Lalu loyal. Ya, loyal di sini adalah memegang teguh kepada ideologi Pancasila, undang-undang, NKRI. Kita di BNPB itu sering kita ya melakukan upacara bendera, apel pagi ya. Kemudian juga hari-hari besar nasional kita lakukan. Itu sebagai wujud bahwa kita cinta kepada NKRI. Dan ingat juga ASN tidak boleh mengikuti organisasi politik. Nah, karena itu dilarang ya dalam undang-undang. ASN itu harus netral. Lalu adaptif. Adaptif itu adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan semua kreativitas supaya organisasi kita maju. BNPB sendiri di SDM kita kemarin sudah mendapatkan penghargaan sebagai organisasi ataupun badan yang terbaik dalam implementasi manajemen kerja. Wah, gitu ya. tepuk tangan dulu nih Dari BKN tuh ya. Lalu kita juga sudah dapat kategori baik ya. Besok diundang di Yogyakarta bahwa kita sudah memasuki merit system gitu. Yang tujuannya nanti akan meningkatkan pola karir dan jaminan pola karir dari pegawai. Nah, terakhir K-nya itu kolaboratif. Kolaboratif itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, saling memberikan kerjasama yang baik, ya. Lalu kemudian juga membuka ruang untuk saling belajar dan sebagainya. Nah, itu merupakan akronim dan kepanjangan dari ASN berakhlak. Demikian, ya.
Ini kalau ada ASN berakhlak, saya jadi mau pantun. Boleh. Bibir dikulum, tenggorokan tersedak. Assalamualaikum ASN berakhlak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, ini biar nggak tegang aja. Nah, Bapak tadi kan banyak sekali ya dari ASN berakhlak tadi. Tentu saja itu kan goals besarnya. Sementara kita semua pastinya sedang berproses untuk menuju ke sana. Nah, salah satu ikhtiarnya BNPB yang saya dengar adalah adanya agen perubahan. Agen perubahan ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman khususnya dari kepegawaian untuk ada agen-agen perubahan ini, Pak? Agen perubahan itu dibentuk berdasarkan SK dari Kepala BNPB. Artinya kita menunjuk para agen perubahan di setiap unit itu bukan asal tunjuk. Kita pilih siapa yang capable, kemudian kinerjanya bagus, dia bisa dijadikan sebagai motivator, ya, sebagai kepanjangan tangan dari unitnya dalam melakukan proses program-program unggulan di unitnya masing-masing. Istilahnya sebagai role model lah, bukan hanya dari prestasi tapi termasuk juga perilakunya dalam keseharian itu. Nah, tugasnya mereka itu adalah tentunya menjadi sebagai motivator dan sebagai contoh dalam hal pencapaian kinerja gitu. Dan itu akan ditularkan kepada masing-masing unitnya sendiri-sendiri gitu. Dan kita sekarang sudah punya 24 agen perubahan di BNPB. Kemarin sudah ada pencanangan dari Pak Sestama ya, yang kemudian dihadiri oleh Kemenpan RB bahwa BNPB memiliki agen perubahan yang kemudian terus dilakukan evaluasi peran-perannya, rencana aksinya sehingga bisa bermanfaat untuk bukan hanya unitnya saja tapi buat keseluruhan dari organisasi BNPB. Peran mereka adalah sebagai motivator, role model gitu kan. Jadi setidaknya ini adalah sebagai langkah awal BNPB untuk bisa mensosialisasikan tentang budaya kerja. Nah, budaya kerja ini Mbak Lia, kita sebetulnya sebelum core ASN ini dicanangkan itu kita punya nilai organisasi di BNPB itu ada 3. Apa itu, yang disebut dengan IPA. Itu adalah integritas, profesional, dan akuntabel. Nah, di dalamnya mencakup terkait dengan disiplin, terkait dengan inovasi, terkait dengan pertanggungjawaban, jujur, dan berakhlak mulia. Nah, kemudian kita dengan adanya 7 komponen ASN berakhlak ini, kemudian seluruh kementerian lembaga menyeragamkan visi dan misinya dalam 7 komponen ini. Gitu. Jadi menjadi ASN berakhlak. ASN berakhlak lebih komplit lagi. Lebih komplit lagi. Orientasinya adalah pelayanan terhadap masyarakat ya, Pak. Ya. Tadi patut digarisbawahi. Jadi kita ini adalah melayani masyarakat ya, Pak ya, bukan untuk dilayani. Itu garis bawah banget. Nah, selanjutnya ini biar obrolannya semakin menarik, kita mau main-main sedikit ya, Pak. Ada games namanya mitos atau fakta. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa nih, ada informasi-informasi, ada statement yang barangkali ini bisa jadi benar, bisa jadi itu hanya mitos semata. Nah, ini ada kipas mitosnya, Bapak. Wah. Nah, ini kalau ada kipas. Iya, ada fakta dan juga ada mitos. Jangan sampai terbalik ya, Pak. Jadi nanti silahkan kita sesuaikan sama statement yang akan kita buka sebentar lagi. Jadi sahabat tangguh sudah siap kita bermain di mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Silahkan. Iya. Kita mulai dari mitos atau fakta yang pertama. BNPB melakukan penerapan hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak mentaati peraturan. Ini apakah hanya sekedar mitos, Pak? Peraturan? Ada yang bilang peraturan ada untuk dilanggar. Ini apakah benar? Kita langsung tanya ke Pak Heriawan sebagai kepala yang suka nyentil-nyentilin yang yang salah-salah nih, Pak. Apakah benar ada hukuman yang seperti itu? Baik, saya angkat ini ya. Fakta. Oke, fakta. Ya. Jadi memang hukuman yang ada itu bukan hanya sekedar tertulis saja, Pak ya, tapi benar-benar diterapkan. Tidak pandang bulu, betul. Satu contoh ya. Saya di SDM itu hampir 5 tahun.
Dan sejak 2018 ya sampai sekarang itu hampir setiap tahun kita menemukan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian kita teruskan dengan sanksi. Nah, sanksi ini kan di ASN itu ada 3, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Siap. Nah, sanksi ringan sendiri kita sudah ada beberapa yang kita tegur, contohnya misalkan keterlambatan dia dalam bekerja atau pulang cepat, diakumulasi misalkan dalam waktu 3 hari dia terlambat bekerja atau pulang cepat, itu kita kena sanksi teguran ringan. Tapi kalau seandainya contoh dia tidak masuk kerja sampai 5 sampai 6 hari gitu ya, bahkan sampai 10 hari, kita masuk ke dalam kategori pelanggaran sedang. Nah, setelah selanjutnya ada pelanggaran berat, misalkan dia tidak masuk secara akumulasi selama 28 hari. Waduh, itu bisa dikeluarkan dari PNS. Dari PNS ya Pak, ya, bukan dari unit kerjanya nih Pak. Sesuai dengan PP 94. Siap. Ya. Baik, jadi anggapan bahwa PNS tuh gampang kok, nggak masuk kerja juga nggak apa-apa, itu tidak ada lagi ya Pak yang seperti itu. Salah ya. Banget tuh. Bahkan kita sudah beberapa orang ya menetapkan sanksi berat kepada pegawai BNPB gitu ya. Sudah hampir ada 4 orang, dikarenakan salah satunya adalah terkait dengan disiplin kehadiran. Disiplin kehadiran. Baik, ini adalah salah satu ikhtiar kita bersama untuk sama-sama nih kita disiplinnya bareng-bareng gitu ya. Nah, kita lanjut ke fakta atau mitos yang kedua ya Pak. Boleh. Baik, nih yang kedua nih. Tadi kita bicara mengenai agen perubahan. Agen perubahan di BNPB hanya formalitas di atas kertas saja. Nah, ini siapa nih yang bikin mitos fakta ini, tolong tanggung jawab. Benarkah Pak hanya formalitas supaya biar ini aja nih buat RB aja? Benarkah itu? Mitos ya. Mitos tuh, langsung dijawab. Jangan ngada-ngada. Ya, karena buktinya teman-teman di agen perubahan itu pertama mereka sudah mewujudkan begitu banyak aksi-aksi yang bisa membantu organisasi. Mereka di unitnya masing-masing membuat aplikasi yang berhubungan dengan kinerja. Di SDM sendiri, nah kebetulan juga saya sebagai agen perubahan juga sudah membuat beberapa aplikasi yang bisa membantu pada saat COVID. Contohnya misalkan absen mobile. Absen mobile itu adalah bentuk rencana aksi dan aksi yang ternyata memang bermanfaat pada saat pandemi gitu kan. Dan ini salah satu wujud agen perubahan memberikan kontribusi buat organisasi yang lebih baik. Belum lagi mungkin dari unit-unit teknis lainnya yang mereka membuat aplikasi, membuat sistem monitoring yang dalam rangka untuk bisa membantu proses pencapaian kinerja yang lebih baik. Siap. Baik, jadi agen perubahan ini bukan kaleng-kaleng ya Pak? Wah, tentu gitu. Jadi benar-benar memang ini kinerjanya dibutuhkan dan juga ada evaluasinya. Ada evaluasinya. Ini ya juga nggak sabar nih, siapa tahu nanti ke depannya kita ngomongin tentang agen perubahan di sini di podcast. Boleh. Jadi kita bisa lebih jelas lagi nanya-nanya soal agen perubahan. Tapi kita lanjut saja ke mitos atau fakta yang ketiga. Nah, butuh waktu yang lama dalam membentuk budaya kerja yang berakhlak tadi. Iya. Apakah memang benar Pak? Jadi nggak mudah untuk bikin sesuatu betul. ASN berakhlak. Iya ya, betul ya. Jadi namanya perubahan perilaku itu pasti tidak bisa dengan instan ya. Betul. Jadi tidak bisa simsalabim. Mereka butuh proses yang cukup lama. Kita aja mungkin dalam hal merubah karakter kita itu kan tidak bisa langsung kita berubah pada saat waktu yang dekat. Ya. Bagaimana prosesnya? Tentunya harus ada sosialisasi, harus ada mapping pegawai, harus ada kontrol, evaluasi, lalu kemudian juga paling penting itu adalah komitmen dari pimpinan, ya, komitmen juga dari semua pegawai yang ada. Jangan sampai para pegawai misalkan disuruh untuk melakukan kedisiplinan tapi pimpinannya tidak mencontoh. Nah, ini bahaya gitu kan. Betul. Makanya proses ini juga tidak bisa kita cepat berubah. Budaya kerja kita itu bisa bisa berjalan dengan baik dengan evaluasi, tentunya dengan komitmen seluruh stakeholder yang ada di BNPB. Komitmen yang paling penting itu. Ya. Komitmen bersama, tidak hanya pegawainya tetapi juga para pimpinannya juga harus berkomitmen bersama supaya langkahnya sama ya Pak, nggak saling kejar-kejaran. Betul. Ya. Baik. Nah, ini mitos faktanya sudah habis. Baik, kita lanjut nih Pak.
Kalau di BNPB ini kan terkenal dengan tagline-nya bekerja demi kemanusiaan. 24 jam kita bekerja ya. Tidak ada hari libur lah Pak ya istilahnya. 24 jam 7 hari. 7 hari, betul. Kemudian kalau Sabtu Minggu juga tidak ada hari libur. Kadang tetap harus bekerja apalagi ketika terjadi bencana. Nah, ini kan kalau dari satu sisi tuntutannya seperti itu. Tetapi kan kita sebagai manusia tentu saja banyak cepat atau lambat akan berbenturan misalnya dengan keluarga. Kalau dari Pak Heriawan sendiri nih sebagai kepala SDM-nya, pernah nggak sih Pak mungkin pada satu masa harus berbenturan misalnya, dan bagaimana cara Bapak membalancekan antara pekerjaan dan juga misalnya dengan keluarga? Itu tuh apa Pak tipsnya, boleh dikasih tahu? Ya, terima kasih Mbak Lia ya. Jadi memang kalau berbicara terkait dengan pengalaman, saya di BNPB itu sudah 14 tahun ya. Lalu sebagai ASN itu hampir 25 tahun. Artinya kita boleh sharing, berbagi ya. Boleh banget. Pertama tentunya kita melakukan diskusi dulu dengan keluarga bahwa kita bekerja itu di BNPB dengan tantangan-tantangan seperti apa. Tugas luar, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Keluarga, istri itu harus dikasih tahu semuanya itu. Jadi jangan sampai justru kita bekerja, keluarga tidak tahu apa yang kita lakukan, karena itu penting sekali. Ya. Jadi ada komitmen-komitmen yang kita bangun dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak kalau memang sudah dewasa ya. Nah yang kedua tentunya juga kita sebagai ASN kan ada prinsip tidak boleh kita menolak tugas ketika kita bekerja gitu ya. Harus siap. Betul, kadang-kadang ketika kita ada tantangan, kamu tugasnya di provinsi A, kamu mutasi ke sini. Banyak ASN yang lupa kepada prinsipnya bahwa sesungguhnya pada saat awal dia masuk CPNS, dia juga begitu kan, menyepakati bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Nah ini kadang-kadang lupa gitu kan, ketika dikasih tugas sama pimpinan dia menolak atau menghindar. Nah artinya kita tetap harus komitmen terhadap tugas-tugas itu, tapi tentunya kita juga punya alasan ya kalau seandainya misalkan kondisi kita tidak sehat ataupun kita sedang, kalau wanita mungkin lagi mengandung atau ada hubungan dengan suami dan sebagainya kan, kalau wanita pasti kan harus izin gitu ya. Betul. Nah, jadi tetap kita berikan peluang mereka untuk bisa diskusi supaya tugas-tugas ke luar ataupun tugas-tugas yang melebihi target-targetnya itu bisa dilakukan dengan baik. Yang penting komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan pimpinan itu paling penting supaya semua tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik gitu, seperti itu. Baik, itu dia. Komunikasi nomor 1. Jangan sampai tidak komunikasi, nggak bilang mau pergi, itu fatal ya Pak ya. Ya. Izin kepada atasan ketika dia bekerja itu yang paling penting. Betul. Ya. Karena kalau seandainya kita tidak izin, kemudian kita pergi, ya atasan tidak tahu, itu sudah merupakan kena delik pelanggaran. Nah itu dia. Tidak bisa bekerja sama dengan pimpinan kan, seperti itu. Sanksinya ada nggak Pak tuh? Loh, tentu sanksinya. Dia bisa ditegur dulu dengan hukuman ringan sampai kepada hukuman sedang. Wah, gitu. Itu dia tuh harus. Tahu nggak kalau seandainya kena sekarang di PP 94 tahun 2021 apa itu? Tuh Pak? Pengurangan atau pemotongan tunjangan kinerja. Waduh, tukinnya dikurangin lagi. Jangan dong Pak, ampun. Iya, makanya kita tidak boleh melanggar hal-hal yang sepele ataupun yang besar gitu. Nah, itu dia, tentunya banyak sekali. Nah, tadi Pak, kembali ke ASN berakhlak tadi kan banyak sekali yang harus kita perbaiki ya Pak. Kita sama-sama belajar dan juga berkomitmen untuk tadi semua lininya harus lebih baik lagi. Tapi Pak, menurut Bapak di BNPB yang paling menurut Bapak ini harus urgent segera diperbaiki, itu dari sisi apanya sih Pak dari BNPB? Agar lebih istilahnya ASN BNPB punya motivasi kerja, punya harapan yang baik terhadap karirnya, kita akan perbaiki terkait dengan kinerja dulu. Manajemen kinerjanya harus diperbaiki. Baik. Ya, bagaimana caranya? Kita sekarang sudah ada Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang manajemen kinerja. BNPB melalui SDM sekarang sedang membuat aplikasi
dalam hal pengontrolan manajemen kinerja itu. Bagaimana caranya? Nanti semua pegawai, pimpinan sampai bawah itu harus mengisi format tentang manajemen kinerja setiap bulannya. Kalau seandainya mereka tidak punya progres pekerjaan tiap bulannya, tidak mengisi, maka tunjangan kinerjanya kita tidak bayarkan. Wow. Nah itu kan seru kan? Tapi bagaimana? Tapi seru nih menurut Bapak. ya tentunya gini. Sekarang bagaimana ketika dia digaji, dikasih tunjangan kinerja, tapi dia nggak punya progres kerja, gimana coba? Betul. Kasihan Mbak Lia, kasihan teman-teman yang aktif bekerja, tapi sama dengan orang yang nggak bekerja. Nah itu nih Pak, benar. Sama dengan orang yang tidak punya konsep bekerja. Betul. Makanya kita kasih sanksi, dia dianggap tidak bekerja kalau seandainya dia tidak memberikan laporan, kan begitu. Berarti biar adil ya Pak, yang Tentunya harus kerja adil. ya disesuaikan dengan misalnya tunjangan kinerjanya dengan Nanti lebih baik. tunjangan kinerja dia itu akan dikasih kepada yang rajin. Nah itu dia, bagus Gitu. tuh Pak. yang apa namanya, ada, kita akan membuat revisi tentang tunjangan kinerja, bahwa siapa yang malas maka tunjangan kinerja akan diberikan kepada yang rajin. Wah, Nah, adil kan? Adil, setuju kalau saya kalau itu. Jangan malas. Sudah dia dipotong tunjangan kinerjanya, Dikasih ke orang. dan dia dapat sanksi juga. Wah, itu tuh seru nih Pak. Kayaknya kan? mulai kapan tuh Pak saya jadi semangat? Ya, mohon doa saja. Kita sekarang sedang melakukan proses itu. Wah. Mudah-mudahan 2023 sudah berjalan. Gitu. Jadi biar semuanya tuh bekerjanya bareng ya Pak, capeknya bareng. Jadi nggak cuman beberapa aja nih yang capek, satunya enggak gitu, atau Iya, beberapanya betul. enggak. Cakep nih, setuju kalau kayak gitu. Nah, Bapak nih sebagai kepala bidang SDM, tadi mengurusi dari mulai perekrutan, pembinaan, mungkin ada yang diberikan sanksi disiplin dan sebagainya. Pernah nggak sih Pak ketemu momen atau ketemu di mana Bapak sampai membina tuh sampai nggak bisa tidur, bikin nggak bisa tidur Bapak di malam hari? Kali ada gitu kan? Atau jangan-jangan sering? Iya, ini sekali lagi kembali kepada komitmen kita ya dalam semua lah. Contoh gini, kita itu punya ASN yang melakukan pelanggaran. Aturannya sudah ada, pelanggaran yang dilakukan sudah jelas. Tapi ketika kita akan memberikan sanksi, itu dilindungi oleh atasannya. Dan ini berbahaya. Saya kira mungkin tidak semua, tidak mesti di BNPB, tapi semua di Kementerian Lembaga, kalau seandainya ada pegawai bawahan melakukan pelanggaran, kemudian atasannya melindungi, maka sanksinya itu, hukuman itu harus diberikan kepada atasan yang melindunginya. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, ini membuat sekarang kita belum punya komitmen seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah selama ini pimpinan punya dukungan ya terhadap disiplin pegawai, sehingga ya demikian banyak statistik bahwa banyak pegawai-pegawai yang mendapatkan sanksi. Artinya pimpinan juga setuju gitu kan dengan sanksi yang diberikan kepada bawahannya. Itu saja mungkin. Jadi salah satu yang tantangannya adalah jangan sampai ada pimpinan yang menghalang-halangi sanksi yang diberikan kepada bawahan yang melakukan pelanggaran. Karena kenapa? Ini akan menjadikan ketidakadilan buat pegawai-pegawai yang lain seperti itu. Betul. Jadi kelihatan kalau lah ini ada ketahuan jelas bersalah, tapi kok nggak diapa-apain gitu Pak, gitu. Ya kan? Kita jadi kenapa gitu? Ada apa bertanya-tanya? Nah, Lia merasakan nggak sekarang di BNPB seperti itu? Kasih tahu nggak ya? Sampaikan ke SDM. Siap. Tapi sekali lagi gini teman-teman ya, bahwa SDM itu hanya sebagai fasilitator dalam pembinaan. Yang wajib memberikan pembinaan langsung itu adalah atasannya masing-masing. Jadi bukan semua pelanggaran atau perilaku buruk yang ada di seluruh unit sebanyak 680 pegawai negeri di BNPB ini adalah tanggung jawab saya sendiri, misalkan. Itu nggak bisa. Nggak bisa tidur Bapak. Nah itu masalahnya. Jadi tanggung jawab dari atasannya masing-masing. Gitu loh Mbak Lia. Baik. Jadi kalau udah jadi atasan, ternyata tanggung jawabnya juga membina bawahannya yang supaya berjalan lebih baik lagi. Bapak nih terakhir, harapan Bapak. Ini kan kalau ASN barangkali untuk teman-teman ASN yang masih muda ya Pak ya, yang di BNPB juga saya lihat banyak sekali ASN yang rekrutannya masih muda, yang punya banyak mimpi, yang punya masih banyak inovasi gitu Pak. Tapi tergerus dengan banyak hal gitu. Nah, kalau harapan Bapak kepada teman-teman ASN yang masih muda, yang jenjang karirnya masih panjang, mungkin Bapak bisa kasih saran, harapan ke depan mereka seperti apa? Satu hal yang paling penting adalah
Pertama, manfaatkan di masa-masa ya bukan masa muda, masa-masa yang produktif dalam bekerja sebagai PNS ini. Bila ada kesempatan sekolah, ya ambil S1, S2, S3. Karena kenapa? Jenjang karir pendidikan itu sangat punya potensi untuk bisa meningkatkan karirnya di masa yang akan datang gitu ya. Kuasai bahasa asing, kemudian juga banyak belajar, banyak koordinasi, kolaborasi dengan yang lain, banyak inovasi lah gitu di selagi muda. Yang kedua, yang paling penting adalah BNPB membuka peluang yang seluas-luasnya untuk internal kita. Nanti ke depan kita memiliki merit system yang bagus. Kalau seandainya dari asesmen teman-teman di di ASN sekarang yang masih muda, 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bisa jadi semua pimpinan itu berawal dari pegawai-pegawai BNPB yang sekarang. Betul. Karena kenapa? Nanti kita tidak lagi menggunakan seleksi terbuka misalkan, tapi kita akan menggunakan merit system. Merit system itu adalah kita menggali atau mengumpulkan kandidat-kandidat dari ASN yang berpotensi di BNPB menjadi kandidat pimpinan yang akan datang. Ya, gitu. Berarti orang yang tepat di tempat yang tepat. Pasti gitu. Siap. Kalau pertanyaan saya sih sudah habis, tapi saya ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul aja nih Pak. Boleh ya Pak? Tapi Bapak janji kalau saya nanya ini saya jangan di SP. boleh janji nggak Pak? Ya, pertanyaan saya sedikit aja Pak. Pak Heriawan pernah nggak sih melanggar peraturan? Kalau saya sebelum Bapak jawab, saya mau pengakuan dosa. Saya suka nggak pakai name tag. Terus kalau absen saya ini sih Pak, saya selalu tepat waktu. Bahkan saya sering datang tepat. Tapi kalau beberapa kali ya pernah telat gitu. Kalau Pak Heriawan, seorang Heriawan, apakah pernah melanggar peraturan? Iya, pastilah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, pasti pernah melakukan pelanggaran. Tapi pelanggaran itu tentunya tidak menjadi pelanggaran besar ya, yang harus selalu kita perbaiki. Seperti mungkin kita lupa absen gitu ya, betul. Itu kan nggak bisa jadi alasan gitu kan. Bisa dikoreksi nih Pak. Iya gitu, atau lupa kita izin dalam bekerja kepada pimpinan, itu juga merupakan satu hal yang tidak baik ya. Sepertinya nggak boleh kita lakukan selaku ASN yang punya struktur di atasnya. Saya kira itu mungkin hal-hal yang perlu diluruskan. Oh siap, jadi aman pemirsa. Pak Heriawan adalah manusia biasa, tempatnya salah, jadi mohon dimaafkan ya Pak. Iya, seperti pasti. kita semua ya Pak pernah salah, tapi sama-sama belajar untuk mengingatkan satu sama lain, menegur jika ada kesalahan. Kalau misalnya kesalahannya terlalu besar, mungkin bisa lapor ke Pak Heriawan. Gitu ya. Baik, kayaknya sudah obrolan kita yang menarik ini harus diakhiri Pak Heriawan. Baik. Apakah Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan terkait ASN Belahak, atau mungkin ada ingin pesan yang ingin disampaikan? Monggo Pak, silakan. Ya, saya kira mungkin kita saling menasehati, saling memberikan motivasi kepada diri kita juga kepada semua teman-teman ya. Di SDM sendiri, pertama kita tetap terus bersemangat ya. Kemudian juga tetap kita laksanakan kewajiban kita selaku ASN. Kemudian juga kita sebesar mungkin untuk bisa menjauhkan dari hal-hal yang mungkin ya melanggar aturan, karena itu adalah bagian daripada sesuatu yang tidak boleh ya kita langgar aturan yang sudah ada. Semangat selalu, dan semoga teman-teman ASN khususnya di BNPB tetap memiliki harapan yang besar dalam berkarir ya, dan tentunya semakin kita menambah ilmu pengetahuan, semakin mau belajar, harapan itu akan lebih besar buat kita semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Heriawan. Itu dia pokoknya yang garis bawahi, harus tetap semangat, belajar terus.
semakin tinggi kita punya banyak ilmu, insya Allah semakin banyak besar tunjangannya. Oh salah. Bisa juga. Oh ya benar ya Pak. Supaya semangat Pak bekerjanya. Baik sahabat tangguh, itu dia tadi obrolan singkat saya, tapi lumayan ya Pak, kita ngobrolnya lumayan banyak ilmunya, berbagi pengalamannya ada, kemudian memotivasi juga ada. Semoga bermanfaat bagi sahabat tangguh. Saya ingatkan lagi terakhir kali, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, dan kita akan bertemu di podcast BNPB episode selanjutnya. Saya Lia Agustina undur diri, sampai jumpa. Dadah.